Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Aryani dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Tadris Bahasa Inggris, kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul kalimat baku dan tidak baku. Mungkin semua orang sering sekali mendengar istilah kalimat baku, akan tetapi tidak semua orang tahu definisi dan hal-hal yang berkaitan dengan dengan kata baku dan kata tidak baku. Kata baku merupakan sebuah kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan dalam KBBI edisi keempat. Disebutkan pengertian baku adalah pokok utama tolak ukur yang berlaku untuk kuantitas dan kualitas yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Sementara menurut Kosasih dan Hermawan, kata baku adalah kata yang diucapkan atau ditulis oleh seorang sesuai dengan kaidah atau pedoman yang dibakukan. Kaidah standar yang dimaksud dapat berupa pedoman ejaan, tata bahasa baku, dan kamus. Kata baku umumnya sering dipakai pada kalimat resmi atau ragam bahasa baku, baik itu melalui lisan ataupun tulisan. Kata baku dalam bahasa Indonesia ini juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, baik secara lisan maupun tulisan, kata baku digunakan dalam situasi resmi seperti surat menyurat, dinas perundang-undangan, karangan ilmiah, laporan penelitian, dan lainnya. Ragam bahasa baku tidak diwarnai atau dicampuri oleh dialek atau logat tertentu. Yang kedua, baik secara lisan maupun tulisan, kata baku menggunakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ketiga, baik secara lisan maupun tulisan, ragam bahasa baku memenuhi fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, dan objek secara eksplisit dan lengkap. Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kata baku adalah kata-kata yang lazim digunakan dalam situasi formal atau resmi yang penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang dibakukan. Baku tidaknya sebuah kata dapat dilihat dari lafal, ejaan, gramatika, dan kenasionalan saat diucapkan atau ditulis. Suatu kata bisa disebut dengan kata tidak baku bila kata yang dipakai tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ketidakbakuan suatu kata bukan hanya diakibatkan oleh suatu penulisan saja, akan tetapi dapat juga disebabkan oleh pengucapan yang salah dan penyusunan suatu kalimat yang tidak benar. Kata tidak baku ini seringkali muncul dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini fungsi kalimat baku dalam bahasa Indonesia. Kata baku dalam bahasa Indonesia mendukung 4 fungsi. 3 diantaranya bersifat pelambang atau simbolis, sedangkan yang satu bersifat objektif. Fungsi-fungsi itu ialah: yang pertama, fungsi pemersatu, fungsi pemberi kekhasan, fungsi pembawa kewibawaan, dan fungsi kerangka acuan. Kata baku sebagai pemersatu artinya mempersatukan penutur atau penulisnya menjadi satu masyarakat bahasa. Dapat dikatakan juga bahwa pemakaian kata baku dalam bahasa Indonesia dapat mempersatukan sekelompok orang yang menjadi satu kesatuan masyarakat. Kata baku sebagai pemberi kekhasan artinya pembakuan kata dalam bahasa dapat menjadi pembeda dengan baku yang diterapkan dalam bahasa, dapat memperlihatkan kewibawaan pemakaiannya. Ahli bahasa dan beberapa kalangan di Indonesia pada umumnya berpendapat bahwa perkembangan bahasa Indonesia dapat dijadikan teladan bagi bangsa lain di Asia Tenggara atau mungkin juga di Afrika yang juga memerlukan bahasa yang modern. Dapat juga dikatakan bahwa fungsi pembawa kewibawaan ini beralih dari pemilikan bahasa baku yang nyata ke pemilikan bahasa yang berpotensi menjadi bahasa baku tugas. Walaupun begitu, menurut pengalaman sudah dapat disaksikan di beberapa tempat bahwa penutur yang mahir berbahasa Indonesia dengan baik dan benar memperoleh wibawa di mata orang lain. Kata baku sebagai kerangka acuan artinya kata baku menjadi patokan bagi benar atau tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau kelompok. Lalu di sini ada ciri-ciri kalimat baku. Yang pertama, setelah mengerti mengenai
pengertian kalimat baku dan kalimat tidak baku. Di bawah ini merupakan ciri-ciri kalimat baku. Di antaranya, yang pertama, menggunakan tanda baca yang benar, menggunakan ejaan yang benar, menggunakan struktur bahasa yang tepat, bisa menyampaikan gagasannya dengan baik atau tidak ambigu. Tidak menggunakan pemborosan kata, memiliki kepaduan antara gagasan dan juga struktur, memiliki struktur yang paralel. Lalu fungsi kalimat baku itu tadi sudah ada yang saya jelaskan. Di sini bisa dilihat. Baiklah, itu tadi presentasi yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.